Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwafiddin azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah kita sedikit membahas tentang hak penguasa dan hak rakyat, yang mana ini merupakan topik yang penting dan bahkan menjadi bagian daripada apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa di sana ada perhatian yang sangat besar dari Ahlussunnah wal Jamaah kepada hak penguasa dan juga hak rakyat tentunya, sehingga harapan yang terjadi adalah terjadinya keseimbangan di dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara para penguasa dan rakyat, dan juga adanya akhlak yang baik dari penguasa kepada rakyat dan juga sebaliknya tentunya dari rakyat kepada penguasa. Bukan malah sebaliknya menjadikan sebuah keadaan tertentu dibuat sebagai momen untuk keluar memberontak, atau mungkin seperti yang hari-hari ini terjadi, yaitu berdemonstrasi dengan alasan ini adalah sebuah bagian daripada demokrasi, dan kemudian terjadilah berbagai macam pelanggaran, bahkan itu sendiri adalah merupakan pelanggaran, karena di dalam Islam tidak mengenal adanya demonstrasi ya. Sehingga keluh kesah rakyat itu tidak mesti harus dicurahkan dengan cara-cara seperti yang sering sekali anak-anak muda laksanakan dari berbagai macam kampus dan yang lainnya, turun ke jalan, kemudian setelah itu terjadi berbagai macam kerusakan dan kemunduran, baik dari sisi ekonomi, keamanan, dan tentunya sudah pelanggaran syariah. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan dan taufik. Di dalam kitabnya Hukukun da'at ilaihal fitrah wa qararat hasyari'ah, yaitu hak-hak yang diseru oleh fitrah manusia dan ditegaskan oleh syariat, ditetapkan oleh syariat, beliau Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengutip satu pembahasan yang sangat penting pada hak yang ketujuh, al-haqqus sabi' hukukul wulah war ra'iyah, yaitu hak penguasa dan rakyat. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa al-wulatu humul ladzina yatawallawna umurul muslimin, bahwa penguasa itu adalah mereka yang memegang, yang mengurusi perkara kaum muslimin, baik ini dalam perkara yang umum menyeluruh, karaisil a'la fid daulah, seperti pemimpin tertinggi dalam sebuah negara yaitu presiden atau raja, au khassah karais ala idarah muayyanah au amal muayyan, ataupun perkara yang lebih khusus seperti para kepala dinas dalam sebuah instansi tertentu atau pekerjaan tertentu, maka itu juga masuk dari bagian waliul amr, penguasa. Wa kullu haula lahum haqqun yajibul qiyam bihi ala ra'iyatihim wa li ra'iyatihim haqqun alaihim kadzalik.
maka mereka para penguasa itu memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh para rakyat, yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang berada di bawahnya. Ya. Dan juga orang-orang yang ada di bawahnya atau rakyat atau bawahan sama memiliki hak juga seperti para pimpinannya tersebut. Ya. Maka hak dan kewajiban masing-masing dari penguasa dan rakyat ini atau orang yang ada di bawahannya tersebut harus ditunaikan. Jika tidak, maka tidak terjadi keseimbangan antara menunaikan hak dan kewajiban, baik dari sisi penguasa ke rakyat atau dari rakyat ke penguasa, dari sisi atasan ke bawahan atau dari sisi bawahan ke atasan. Ya, harus seimbang, dua-duanya ditunaikan. Dari situ akan terjadi keseimbangan, keharmonisan, keutuhan di dalam melaksanakan berbagai macam tugas-tugas dan kewajiban. Fa huququr ra'iyya 'alal wula an yaqumu bil amanah allati hamalahumullah iyyaha. Maka hak rakyat atas penguasa adalah penguasa wajib ya mengemban amanah yang dibebankan kepada mereka, ya. Dan hendaknya penguasa ini melaksanakan kebaikan dengan tulus, ya, dengan sungguh-sungguh untuk kemaslahatan rakyatnya, dan hendaknya berjalan di atas jalan yang lurus, jalannya kaum muslimin, di mana di sana terdapat berbagai macam kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya. Wadzalika bittiba'i sabilil mu'minin, dan caranya adalah dengan mengikuti jalan orang-orang yang beriman tentunya. Karena inilah satu-satunya jalan, itu jalannya orang-orang yang beriman ini, satu-satunya jalan terjaminnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Wahiyat thoriq allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah jalan yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Ya. Inilah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fiha as-sa'ada lahum wa li ra'iyatihim wa man tahta aydihim. Maka pada jalan yang lurus ini, jalannya orang-orang yang beriman, dan orang yang beriman itu jelas di sana ada Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para a'immah yang mengikuti mereka semuanya. Dan kita berusaha untuk mengikuti mereka juga. Ya. Maka inilah jalan di mana di sana terjamin kebahagiaan bagi penguasa dan juga bagi rakyat dan orang-orang yang berada di bawah mereka. Maka inilah jalan yang lurus, ya, di mana jika ini ditempuh dengan baik maka terjadi keridhaan dari rakyat kepada penguasa, dan juga sebaliknya, penguasa kepada rakyat, maka terjadi hubungan yang kuat antara rakyat dan penguasa, terjadi keharmonisan yang sangat baik antara mereka, ya. Sehingga terdapat di sana berbagai macam ketundukan kepada perintah-perintah dari penguasa dan juga menjalankan amanat yang dibebankan kepada mereka. Fa inna man ittaqallah ittaqahun nas, maka barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan manusia segan kepadanya. Ya, maka cara bagaimana seorang penguasa itu disegani oleh rakyat bukan menebarkan ancaman, bukan menebarkan tindakan-tindakan yang represif, ya, yang menyakiti. Bukan. Bahkan di situ bukan terjadi ketakutan yang sebenarnya. Bahkan itu adalah merupakan apa? Bentuk nanti munculnya kemarahan dari rakyat kepada penguasa. Cukup penguasa itu takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka rakyat akan segan. Ya. Rakyat akan segan walaupun penguasa itu tidak pernah menakut-nakuti.
Cukup dia takut kepada Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka rakyat akan segan, akan menghormati. Ya, tanpa perlu menakut-nakuti, tanpa perlu menindas, tanpa perlu melaksanakan sebuah tindakan yang represif dan seterusnya. Waman ardallaha kafahullahu mu'nah an-nas wa ardahum anhu. Ya. Maka barang siapa yang telah Allah ridhoi, ya, atau Allah menjadi ridho kepadanya, maka Allah akan mencukupkan baginya, ya, keridhaan manusia. Allah akan ridho kepada orang tersebut. Ya, kenapa? Li anal qulub biyadillah yuqallibuha kaifa syaa. Ya, atau yaklibuha kaifa syaa. Karena hati-hati rakyat itu berada di tangan Allah. Allah lah yang bolak-balikan hati-hati manusia, hati-hati rakyat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan Allah akan menjadikan para rakyat ini tunduk dan patuh dengan baik kepada penguasa manakala penguasa ini takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man ittaqallah ittaqahun nas. Ya. Karena sungguh orang yang bertakwa kepada Allah, maka manusia akan menjadi segan, menjadi hormat kepadanya. Wa amma huququl wulah 'ala ar-ra'iyyah fa hiya an-nushu lahum fi ma yatawallahu al-insan min umurihim. Ya. Adapun hak penguasa atas rakyatnya, yaitu memberikan nasihat yang baik, yang tulus kepada para penguasa, memberikan masukan, bekerja sama, ta'awun alat taqwa, alal birri wat taqwa. Ya. Jadi sama-sama membantu tugas penguasa, minimal dengan doa. Kalau tidak bisa turun langsung. Dan sebetulnya secara tidak langsung para rakyat itu sudah membantu penguasa tatkala melaksanakan penjagaan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Adanya ronda malam, siskamling, adanya kerja bakti RT, RW dan seterusnya. Itu bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa kepada penguasa. Termasuk juga menjaga ketertiban, ya, menjaga tata tertib, akhlak yang baik. Ya, semisal apa? Kalau lewat dalam sebuah jalan tertentu tidak ngebut misalkan, kan gitu, Be. Ini juga bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat diikuti saja. Jika ada aturan main pada sebuah daerah, RT, RW, desa, ada sebuah aturan dan setelah kita tanyakan aturan ini ternyata tidak melanggar syariat, ikuti saja. Ya. Kenapa? Karena ini bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa kepada sesama rakyat dan juga kepada penguasa tentunya. Ya. Baik. Kemudian watadkiruhum idza ghafalu, dan juga mengingatkan penguasa tatkala mereka lalai. Namun mengingatkan ini ada tata caranya di dalam Islam. Ya. Maka sebagian atau mungkin semuanya, ya, orang yang demo itu kalau ditanya kenapa melaksanakan demo, dalam rangka apa? Melaksanakan penyampaian aspirasi rakyat kepada penguasa. Ya, tapi caranya seperti itu, ya. Menjatuhkan wibawa penguasa, kemudian ada yang dorong-dorong, ada yang bakar ban misalkan, seperti yang pernah terjadi. Ya, akhirnya terjadi kekacauan. Bukan kemaslahatan yang didapat, justru kebalikannya. Ya, berbagai macam mudarat yang ditimbulkan. Ya. Dan itu terjadi di dunia Islam, juga di dunia orang-orang non-Muslim. Ya. Maka jika ada sebuah kaum keluar, ya, kepada penguasa atau memberontak kepada penguasa atau demo, ya, maka dipastikan setelah itu terjadi apa? Berbagai macam kemudaratan, situasi yang mungkin tidak aman, yang tadinya enak, aman, nyaman, jalan-jalan menjadi tidak aman. Kemudian biasanya terjadi apa? Inflasi, ya, mata uang menjadi melemah, ya, kemudian ekonomi juga, harga-harga naik. Dari hal itu kalau mereka mau sadar,
Belum ini juga sudah bertentangan dengan akidah Islam, dengan rambu-rambu syariat. Coba hitung berapa banyak kemadorotan yang ditimbulkan gara-gara segelintir oknum yang turun ke jalan. Namun yang segelintir ini meresahkan, membuat macam madorot, membuat macam ketakutan. Situasi yang tidak aman menjadi tidak aman. Ya, belum terjadi gesekan dengan tentara misalkan, atau dengan para penegak keamanan, pihak yang berwajib. Sehingga ini semuanya menimbulkan madorot. Dan tidak ada kebaikan dari aksi turun ke jalan tersebut. Maka Ahlussunnah wal Jamaah bersikukuh dan memegang teguh untuk tidak turun ke jalan. Bagi mereka, solusi yang terbaik atas keadaan seperti ini adalah bersabar, senantiasa mendoakan kebaikan kepada para penguasa, walaupun mereka menyadari penguasa itu misalkan dolim. Mereka berusaha untuk sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu aja. Kita bersabar dan memperbaiki sholat kita, terutama sholat 5 waktu. Ya, yang tadinya masih sering bolong-bolong misalkan, ya laksanakan dengan tertib sholat 5 waktu. Yang tadinya sering masbuk, ya minimalisasi masbuknya sehingga menjadi sholat di awal waktu bersama imam rampung. Yang tadinya tidak melaksanakan sholat sunnah, ya coba tegakkan sholat sunnah setelah sholat wajib, kan gitu. Ya. Dan juga selalu menempa diri dengan kesabaran tadi. Jadi dengan sabar dan sholat, baik secara kualitas sholat kita dan juga secara kuantitas sholat kita, tidak sekedar sholat wajib. Ketika kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, maka Ahlussunnah adalah qaumun yatamassakuna bis sunnah, kaum yang berpegang teguh dengan sunnah. Dan di antara sunnah Nabi adalah melaksanakan sholat-sholat sunnah. Dan di antara ajaran Nabi adalah melaksanakan hal-hal yang sunnah, tidak sekedar yang wajib saja. Jika kita mengaku sebagai Ahlussunnah, maka kaum muslimin rahimakumullah, ya inilah yang membuat kita prihatin akhir-akhir ini atau hari-hari ini terjadi berbagai macam demonstrasi yang kemudian itu mengakibatkan ketidakseimbangan negara ini dan muncul kemudian setelahnya madorot-madorot yang banyak, dan itu selalu terulang. Ya, kenapa? Karena tadi berlandaskan hawa nafsu, berlandaskan tidak mengilmui atau kebodohan sehingga kemudian turun ke jalan. Coba kalau mereka mau belajar itu, membaca hadis, membaca perkataan ulama Ahlussunnah, bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Ya. Insya Allah jika mereka niatnya baik, ya ingin belajar, maka akan masuk ke relung hati dan kemudian menyadari bahwa tindakan-tindakan seperti itu, turun ke jalan, demo dan seterusnya, tidak menimbulkan kemaslahatan, bahkan justru muncul darinya berbagai macam madorot. Ya. Tetapi Ahlussunnah tenang, ya. Tenang mereka memperbanyak ibadah, ya, mereka mendoakan kebaikan untuk negeri ini, mendoakan kebaikan kepada para penguasanya agar mereka diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan bagi Allah mudah kalau Allah menghendaki seorang penguasa yang jahat sekalipun untuk menjadi baik, mudah bagi Allah. Maka jangan pernah berputus asa dari mendoakan penguasa, walaupun mereka zalim misalkan. Ya. Maka disebutkan di sini, di antara hak penguasa adalah ad-du'a lahum idza malu 'anil haq, mendoakan kebaikan bagi mereka jika mereka sudah keluar dari jalan yang benar, dari kebenaran, ya, sudah menyimpang dari kebenaran, tetap didoakan kebaikan. Ya. Dan doa kepada penguasa ini maknanya besar. Tidak sekedar doa biasa kita kepada sesama muslim, namun ini kepada penguasa muslim. Karena di balik penguasa muslim itu di sana ada kemaslahatan rakyat. Jika kita berdoa untuk sosok yang satu ini, misalkan penguasa muslim, katakan presiden, ya, kemudian doa itu dijawab oleh Allah sehingga penguasa ini dapat hidayah, maka di balik itu akan muncul maslahat-maslahat yang besar bagi seluruh rakyat. Beda dengan kita mendoakan seorang muslim yang biasa saja,
tidak punya jabatan, bukan sebagai kepala negara, ya, kemaslahatannya paling untuk dia saja misalkan. Ya. Kalaupun untuk orang yang sekitarnya mungkin tidak sebanyak jika dia seorang penguasa. Maka doakan sekali lagi para penguasa dengan doa-doa kebaikan. Ya. Dan silakan bertanya kepada diri masing-masing, sudah berapa sering kita mendoakan penguasa itu dengan doa-doa kebaikan? Jangan-jangan kita bakhil untuk mendoakan penguasa dengan doa-doa kebaikan, sehingga kita hanya egois mendoakan diri kita sendiri dan keluarga kita, dan tidak pernah mendoakan penguasa dengan doa-doa kebaikan. Ya. Padahal di balik mendoakan penguasa dengan kebaikan, sekali lagi di sana ada kemaslahatan kaum muslimin dan juga kemaslahatan bangsa. Ya. Silakan mendoakan kebaikan kepada Allah untuk para penguasa, supaya mereka diberikan hidayah, supaya mereka berhenti dari kedoliman, supaya mereka berbuat adil, supaya mereka menjalankan apa-apa yang diridhoi oleh Allah dan diberikan taufik ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara hak penguasa yang menjadi kewajiban rakyat adalah imtisal amrihim fi ghairi ma'siyatillah, yaitu melaksanakan perintah mereka jika itu tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jika perintah penguasa tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, bukan perintah untuk bermaksiat, maka wajib untuk menunaikannya. Contohnya yang paling ringan adalah rambu-rambu lalu lintas, kan gitu. Ya, rambu-rambu lintas itu kan hal-hal yang sepele sepertinya, tetapi di balik itu ada berbagai macam kemaslahatan. Coba jika tidak ada aturan, betapa ributnya mungkin setiap orang ingin melaju dengan cepat dari berbagai arah, dari timur, dari barat, utara, selatan. Itu baru simpang 4, belum kalau simpang 6 Pak ya. Gimana tuh? Setiap orang menghendaki dirinya ingin paling cepat, paling buru-buru, paling penting. Ada ustadz pengen ngisi kajian, ada seorang pegawai ingin segera nyampe kantor, ada seorang petani pengen segera ke ladangnya, pegawai negeri ingin datang ke kantornya, para buruh ingin datang ke pabriknya. Pagi hari mereka cepat-cepatan tanpa ada rambu-rambu lalu lintas, padahal itu simpang 6 misalkan. Apa yang terjadi? Crowded, ya, motorot yang besar, bisa jadi tabrakan sana sini itu. Alhamdulillah ada rambu-rambu diatur oleh penguasa. Jadi itu hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ikuti saja, taati. Ya, karena mentaati penguasa adalah hukumnya wajib dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka mentaati rambu-rambu itu menjadi wajib hukumnya, karena tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Itu salah satu contoh. Li'anna dzalika qawamul amr wa intidamuhu. Karena ketika itu dilaksanakan, di sana terdapat apa? Sesuatu atau perkara yang tertata dengan baik. Ya. Terorganisir dengan baik. Dan ini yang diharapkan oleh kita semuanya. Ya, hidup kita ini di negara yang kita cintai ini ingin tertata dengan baik. Kita diurusi oleh penguasa dengan baik dan kita pun bersikap baik kepada penguasa. Ada akhlak yang harus kita tunaikan kepada penguasa. Ya, jika rakyat misalkan menghendaki supaya penguasa memberikan akhlak yang baik kepada mereka dengan berbuat adil dan tidak dolim, pun juga demikian penguasa memiliki hak agar rakyat bersikap berakhlak yang baik kepada mereka, bukan malah berakhlak buruk dengan turun ke jalan menjelek-jelekan penguasa, ya, dengan berkoar-koar di mimbar-mimbar, ya, kemudian menyebutkan berbagai macam hal-hal negatif tentang penguasa, yang dengan itu kemudian terjadi berbagai macam kekacauan. Bukan itu solusinya. Wa fi mukhalafatihim wa isyanihim intisyarul fawda wa fasadul umur. Dan tatkala rakyat ini menyelisihi mereka para penguasa, durhaka kepada mereka dalam hal-hal perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka akan terjadi fawda, terjadi chaos, terjadi hal-hal yang crowded, kerusakan perkara-perkara. Ya, seperti yang kita saksikan di hari-hari ini. Ketika rakyat sudah mulai berani membangkang keluar dan seterusnya, bahkan berbagai macam aturan juga ditabrak dan seterusnya. Simpelnya, jika kita menginginkan penguasa yang adil, maka mari kita berbuat adil untuk diri kita dan juga sikap kita kepada orang lain, terutama kepada penguasa. Ketika rakyat menginginkan penguasa untuk berbuat adil, maka rakyat jangan pernah juga melaksanakan hal-hal yang dolim, ya, mengurangi takaran, timbangan dalam muamalah jual beli, ya,
Pom bensin petugasnya juga harus adil, jangan mengurangi takaran. Para penjual juga bersikap adil. Ya. Setelah itu, insya Allah akan ada kebaikan. Namun ketika rakyat hanya menuntut keadilan dari penguasa, tidak melihat bagaimana kondisi mereka yang sering berbuat curang dalam berbagai macam muamalah, ya, maka ini berat, ya, karena al jaza'u min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ya. Kalau kita menginginkan penguasa seperti Abu Bakar, lihat siapa rakyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat-sahabat yang mulia, maka pantas mereka dipimpin oleh Abu Bakar. Dan juga pantas ketika Abu Bakar bersama sahabat yang lainnya dipimpin oleh Rasulullah, karena hati-hati mereka adalah hati-hati yang bening, Masya Allah, ya. Maka cocok untuk mereka diberikan pemimpin sekelas Rasulullah, karena rakyatnya juga para sahabat, ya, kaum yang begitu baik, dikatakan oleh Rasul sebagai sebaik-baik manusia, khairun nas. Maka kita juga kalau ingin mendapatkan penguasa yang baik, maka perbaiki diri kita, jauhkan dari sifat berbuat curang, ya, dari berbuat kemaksiatan, berbuat adillah kepada semuanya, ya, terutama kepada Allah SWT. Jangan berbuat curang kepada Allah dengan melaksanakan kesyirikan, karena kesyirikan adalah bentuk kedzaliman yang paling parah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang besar, yang paling besar, ya. Baik. Walidzalika amara Allah bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa ulil amri. Oleh karenanya Allah perintahkan, ya, kita semuanya untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, juga kepada para penguasa. Allah Ta'ala berfirman dalam An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan juga kepada penguasa di antara kalian. Ya. Maka di sini taat kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak. Taat kepada Rasulullah adalah ketaatan yang mutlak. Namun taat kepada ulil amri adalah ketaatan yang dilihat apakah ketaatannya dalam kebaikan atau tidak. Jika ketaatan kepada ulil amri adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib taat. Namun tatkala penguasa menyuruh kemaksiatan, kita tidak wajib taat dan kita malah harus menghindarinya, namun tidak memberontak. Ya. Kita hanya mengingkari hal-hal mungkar yang itu saja. Selebihnya yang lainnya, kebaikan-kebaikan, perintah-perintah yang tidak melanggar syariat, tetap kita mentaatinya. Baik. Maka taat kepada para penguasa wajib tatkala ini dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah." Nabi SAW bersabda, wajib kepada seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada para penguasa dalam perkara yang dia sukai atau dalam perkara yang ia benci, kecuali jika diperintahkan untuk bermaksiat. Fa idza amara bi ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Muttafaqun alaih. Maka tatkala diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak ada mendengar dan taat dalam hal kemaksiatan. Ya, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maka jika ada hal-hal yang ditetapkan oleh penguasa, baik hal itu kita sukai atau tidak kita sukai, ya, maka kita tetap wajib taat. Ya. Kecuali jika hal itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak wajib taat. Tayyib. Wa qala Abdullah ibnu Umar, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzilan fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'ah. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kita pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Kemudian kita singgah di sebuah tempat. Kemudian ada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan as-salatu jami'ah. Ya, mari kita laksanakan salat.
Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kita berkumpul menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu ma min nabiyyin ba'asahullah illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya kata Nabi, tidaklah ada seorang nabi pun, ya, kecuali seorang nabi pun yang diutus oleh Allah, kecuali dia wajib untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan, ya, apa-apa yang nabi tersebut ketahui untuk mereka. Maka nabi itu wajib menyampaikan atau dakwah kepada umatnya apa-apa yang itu merupakan kebaikan, ya, disampaikan, tidak ditutup-tutupi, ya. Dan nabi kita sudah menyampaikan semua kebaikan dalam agama ini, dijelaskan, ya, mana hal yang baik, mana hal yang buruk, ya, dari A sampai Z, ya. Agama ini telah sempurna, kan gitu. Dan seseorang tidak boleh menambah-nambah dalam agama atau menguranginya, tidak boleh berbuat bid'ah. Kemudian wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan kemudian juga ada kewajiban mengingatkan umatnya atas keburukan, ya, apa-apa yang nabi tersebut ketahui untuk umat mereka atau untuk umat nabi tersebut. Jadi jelaskan semua, yang baik jelaskan, yang buruk jelaskan. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dan sesungguhnya, ya, umat kalian ini, ya, itu umat Islam, dijadikan keselamatannya pada generasi awal mereka. Fi awwaliha, generasi awal itu siapa? Para sahabat. Maka generasi para sahabat itu generasi yang selamat. Kalau kita ingin selamat, ikutilah generasi yang selamat. Simple, ya. Dalam tata cara kita beragama, ya, dalam tata cara kita beribadah, berakidah, bermuamalah, berakhlak, berdakwah, ikuti aja apa yang dilaksanakan oleh para sahabat, walaupun dianggap sebagai generasi yang telah usang oleh sebagian orang, ya, generasi yang sudah hilang. Kenapa enggak melaksanakan tata cara yang baru di dalam beragama misalkan, ya. Maka Ahlussunnah tidak, Ahlussunnah tetap menganggap sahabat adalah generasi yang terbaik. Adapun orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar, mereka mengolok-olok generasi sahabat, ya, itu urusan mereka, ya. Kita insya Allah senantiasa berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat, dan kita nggak pernah menganggap para sahabat adalah orang-orang yang misalkan telah usang, telah masa berlaku, waktunya sudah berlalu. Enggak, bahkan mereka adalah orang-orang yang telah sangat berjasa kepada kita kaum muslimin semuanya ini, ya, yang mana mereka adalah para murid-murid Rasulullah SAW, belajar langsung dengan Rasulullah, kemudian mengambil ilmu dari Rasulullah, mereka melaksanakannya, mereka mendakwakannya sampai kepada kita. Kan estafetnya dari mereka. Mereka ajarkan kepada generasi setelah sahabat, itu para tabi'in menyampaikan kepada generasi setelahnya, tabi'ut tabi'in, terus ujung-ujungnya sampai kita, sehingga kita bisa sholat, kita bisa wudu, kita mengerti hukum-hukum A, B, C, dan seterusnya. Ya, maka ketika kita melaksanakan amal kebaikan, maka insya Allah mereka pun mendapatkan pahalanya. Apalagi Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling banyak pahalanya, karena Rasul telah mengajarkan syariat ini kepada para sahabat, terus diajarkan oleh para sahabat terus. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Maka barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Maka Rasul adalah orang yang sangat berjasa dan paling besar pahalanya, paling banyak pahalanya, ya, orang yang paling mulia di dunia ini dan juga di akhirat. Taib. Kemudian dan sesungguhnya umatku ini dijadikan keselamatannya pada generasi awalnya. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan kemudian akan menimpa akhir umat ini bala, musibah, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Seperti yang kita lihat atau kita baca, kita dengar, kita hadapi sekarang ini, ya, berbagai macam perkara yang kita mengingkarinya, berbagai macam musibah, petaka, cobaan, dan seterusnya. Wataji'u fitanun yuraqiqu ba'duha ba'dan.
Dan akan datang fitnah-fitnah di mana satu fitnah ini atau sebagian fitnah ini menjadikan fitnah sebelumnya itu dianggap kecil oleh orang yang merasakannya. Fitnah pertama datang misalkan, oh ini Masya Allah luar biasa berat. Setelah itu beberapa saat kemudian muncul fitnah yang kedua, oh Masya Allah ini lebih berat daripada yang kemarin. Muncul lagi, demikian seterusnya. Wataji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Akan datang berbagai macam fitnah di mana sebagiannya akan menjadikan kecil sebagian yang lain. Ini akan menimpa akhir umat ini. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadza mahlakati atau muhlikati. Maka tatkala datang fitnah, seorang mukmin mengatakan, inilah masa kehancuranku. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadihi. Dan kemudian datang fitnah berikutnya, kemudian mukmin mengatakan, oh inilah kehancuranku. Kenapa? Karena lebih dahsyat daripada fitnah yang kemarin, kan gitu. Faman ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yadkhul al jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga, maka hendaknya tatkala dia wafat dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya kematiannya menjadi kematian yang husnul khotimah. Ya. Kematiannya dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Terkadang kita terpedaya dengan kata-kata husnul khotimah. Misalkan ada orang yang wafat dalam kondisi ruku, dalam kondisi sholat, dalam kondisi sujud, langsung orang menyematkan padanya apa? Husnul khotimah. Betul bahwa kondisi orang wafat dalam kondisi beribadah kepada Allah dalam kondisi taat itu husnul khotimah. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, apa? Lihat kondisi akidah orang ini, lihat kondisi manhaj orang ini. Jika dia seorang ahlul bid'ah meninggal dalam kondisi ruku atau sujud, apakah dikatakan husnul khotimah? Ada seorang kafir meninggal dalam kondisi ruku atau sujud, apa dikatakan husnul khotimah? Ada seorang khawarij meninggal dalam kondisi sujud yang lama misalkan, kemudian dia mati, apakah dikatakan husnul khotimah? Padahal dia termasuk ahlul bid'ah yang memberontak kepada penguasa yang sah. Maka perhatikan, jangan kita terpedaya dengan kata-kata husnul khotimah, kemudian orang mau meyakini itu. Ya. Lihat bagaimana kondisi akidahnya, kondisi keimanannya, apakah dia berakidah dengan akidahnya salafus soleh atau tidak. Percuma orang meninggal dalam kondisi misalkan sedang taat, sedang sholat, kalau dia belum bertobat kepada Allah dan dia masih berada di atas akidah yang sesat, bertentangan dengan akidah salafus soleh dalam bab rububiyah, uluhiyah, terlebih dalam bab asma wa sifat, di mana banyak di antara kaum muslimin, tidak hanya yang awam, bahkan juga yang dai-dainya yang kemudian tidak sesuai dengan akidah salafus soleh. Maka berhati-hati di dalam menyematkan kata-kata husnul khotimah. Ya tentu kita berdoa semoga kaum muslimin meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Tapi jangan kemudian ketika ada seorang tokoh yang kita kenal, dia seorang dai yang merupakan ahlul bid'ah misalkan, bahkan menentang jalan dakwah salafiyah, jalan dakwah yang bermanhaj salaf, dan kita tahu itu, kemudian dia mati dalam kondisi misalkan sedang sujud, kemudian kita langsung lata, Masya Allah husnul khotimah. Ya. Kita serahkan urusannya kepada Allah, kita hukumi dohirnya. Ketika dia belum bertobat, tidak ada misalkan pengakuan tobat dari dirinya, ya sudah kita katakan ini adalah sebagaimana dia adanya. Ketika dia dikenal sebagai ahlul bid'ah, bahkan pentolannya, ya sudah, kita nggak usah menyematkan kata-kata husnul khotimah kepada orang-orang seperti itu. Maka kita berhati-hati dalam menyematkan label-label husnul khotimah, ya. Karena orang awam biasanya seperti itu. Ketika ada orang yang mati dalam kondisi sujud atau ruku atau sedang sholat atau setelah adzan atau ketika sedang khutbah Jumat atau yang lainnya, langsung Masya Allah husnul khotimah, padahal dia pentolan ahlul bid'ah misalkan. Karena kita harus melihat bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana kebiasaan dia selama ini mendakwahkan dakwanya, ya. Maka husnul khotimah adalah hanya kepada orang yang akidahnya benar sesuai dengan manhaj salafus soleh, ya, keimanannya baik. Artinya apa? Artinya dia meninggal itu dalam kondisi apa? Kondisi yang bermanhaj lurus, berakidah dengan akidah para sahabat,
walaupun dia meninggal dalam kondisi di rumah sakit atau dalam kondisi di rumahnya di atas baringannya, enggak dalam kondisi sholat, maka insya Allah orang ini husnul khotimah. Maka kita berhati-hati dari menyematkan label-label husnul khotimah kepada seseorang. Taib. Maka dikatakan tadi faman ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yadkhul al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga, maka hendaklah kematiannya ini dalam rangka apa? Dia kondisinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Ya. Dengan sebenar-benar tauhid. Ya. Tidak rusak tauhidnya. Ya. Dan juga kepada hari akhir. Wal yati ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaknya dia bersikap kepada manusia dengan sikap di mana dia juga ingin disikapi oleh manusia. Nah, kalau kita ingin disikapi baik oleh manusia, hendaknya kita juga bersikap baik kepada manusia. Ya. Kama tadinu tudan. Ya, sebagaimana Anda bersikap, maka Anda juga akan mendapatkan sikap yang sama. Ya. Jadi kalau kita ingin orang-orang respect kepada kita, ya kita juga harus respect kepada orang lain. Ya. Maka dalam hal-hal yang tidak ada pertentangan dalam syariat, laksanakan saja. Ya. Kecuali jika ada hal-hal yang di situ pertentangan dengan syariat, maka kita hendaknya menghindar, tapi dengan cara yang baik. Wa man bay'a imaman fa a'tahu safaqata yadihi wa samrata qalbihi falyuti'hu in istata'a. Maka barang siapa yang membaiat seorang imam, kemudian dia mengulurkan tangannya dan memberikan buah hatinya, falyuti'hu in istata'a, maka hendaknya dia taat kepada imam yang sah tersebut sebisa mungkin. Ini istata'a. Ya. Maka jika ada dua orang yang saling memperebutkan kekuasaan, baik dengan cara yang benar atau dengan cara yang tidak benar, kemudian yang satu menang, yang satu kalah, ya. Kemudian imam ini dibaiat, maka kita wajib taat kepada penguasa ini atau imam ini, walaupun dia dalam memperoleh tahta kepemimpinannya dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang benar atau dengan cara yang tidak benar, ketika seseorang sudah dipilih, ya, dan orang-orang membaiatnya, maka kita juga membaiatnya. Ya. Taib. Fa in ja'ahu akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Rawahu Muslim. Maka jika ada orang lain yang kemudian ingin mengganggu atau memberontaknya, fadribu unuqal akhar. Ya, maksudnya ada orang lain yang ingin juga menjadi penguasa. Ya. Maka orang ini setelah ada penguasa yang sah, kata Nabi, fadribu unuqal akhar. Maka tebaslah leher orang ini. Ya. Baik. Ini demi menjaga apa? Stabilitas keamanan di negeri tersebut. Ya. Karena jika ada dua penguasa akan terjadi kekacauan. Jika ada dua penguasa akan terjadi kekacauan. Tapi jika penguasa satu kemudian rakyat taat kepadanya dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka insya Allah akan terjadi berbagai macam kebaikan, maslahat-maslahat. Ya. Jadi, kita bisa bayangkan itu aja baru sesama makhluk. Jika ada dua penguasa terjadi kekacauan, bagaimana kemudian orang yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, padahal Allah adalah Khaliq, sangat berbeda dengan makhluknya. Kok bisa ada orang berbuat syirik, ya, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah? Ya, iya dia sholat, ibadah kepada Allah, tapi juga masih melaksanakan datang ke kuburan, nyembah-nyembah di kuburan, minta-minta di kuburan. Ya, dia sholat, bahkan dia haji, namun juga masih kemudian memakai jimat, meyakini hal-hal klinik dan seterusnya, khurafat. Ya, ini bagaimana orang seperti ini? Ya, maka seorang muslim hendaknya menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya. Ya. Karena yang memberikan berbagai macam kebaikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kebaikan semuanya kepada Allah saja. Taib. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedikit lagi insyaallah. Wa sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun
ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Faqala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana fama ta'muruna. Ya. Wahai Nabi Allah, apa pendapatmu jika ada para penguasa yang menuntut hak mereka atas kami, namun mereka tidak menunaikan hak kami, fama ta'muruna? Apa yang engkau perintahkan wahai Nabi Allah? Perintahkan kepada kami. Fa'aradu anhu, maka kemudian Nabi berpaling dari orang tersebut. Summa sa'alahu maratan tsaniyah, kemudian orang tadi bertanya kali yang kedua dengan pertanyaan yang sama. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, isma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taatlah kepada penguasa tersebut. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Ya, karena sesungguhnya mereka memiliki kewajiban yang dibebankan atas mereka, dan juga kalian memiliki kewajiban yang dibebankan kepada kalian. Ya, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kewajiban kita adalah taat kepada penguasa, memuliakan penguasa, berakhlak kepada penguasa dengan akhlak karimah. Ya. Tidak malah menjatuhkan wibawanya di mimbar-mimbar, di jalan-jalan, di demo-demo dan seterusnya. Ya. Berakhlaklah kepada para penguasa. Ya. Itu salah satu kewajiban kita. Ya. Dan pada mereka juga ada kewajiban, dan itu tidak akan ditanyakan kepada kita di akhirat kelak. Ya. Mereka akan ditanya oleh Allah. Maka cukup bagi kita menunaikan kewajiban kita. Adapun urusan mereka yang merupakan hak kita, ya, mereka akan bertanggung jawabkannya di hadapan Allah, dan kita minta kepada Allah, bukan minta kepada mereka, apalagi dengan cara-cara yang seperti tadi, demo dan seterusnya. Itu salah cara yang sangat jauh dari bimbingan Islam. Kemudian yang terakhir, wa min huquqil wula 'ala ra'iyyah, dan di antara hak penguasa atas rakyat, musa'adatu ar-ra'iyyah liwulatihim fi muhimmatihim bihaitsu yakununa 'aunan lahum 'ala tanfidil amri al-mawqul ilaihim, yaitu membantu para rakyat membantu penguasa mereka dalam berbagai macam tugas-tugas penguasa. Walaupun mungkin dengan cara tidak langsung, ya, dengan cara tidak langsung. Jadi mereka memberikan sumbangsih dalam rangka apa? Melaksanakan berbagai macam tugas-tugas yang sangat berat yang dibebankan kepada para penguasa. Sungguh tugas mereka itu jauh lebih berat daripada tugas kita semuanya. Seberat apapun tugas rakyat, masih jauh lebih berat tugas penguasa. Ya, maka penguasa itu jika adil, mulianya luar biasa. Ya, mulianya luar biasa jika adil. Ya, seorang muslim adil, rakyatnya tidak ada yang kelaparan, semuanya adalah diberikan haknya, maka ini adalah orang yang sangat mulia. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Golongan apa yang pertama disebutkan? Al-imamul adil, penguasa yang adil. Itu disebutkan pertama kali sebelum yang lainnya. Menunjukkan bahwa imam yang adil adalah orang yang sangat mulia. Ya, karena di atas pundak mereka terdapat beban yang begitu berat terhadap berbagai macam perkara-perkara yang dengannya jika ditunaikan dengan baik akan muncul berbagai kemaslahatan bagi kaum muslimin dan juga seluruh rakyat yang di bawah kekuasaannya. Baik. Maka ikhwa fiddin azanullah wa iyyakum ajmain, ya, beliau Syekh Utsaimin kemudian menutup, wa an ya'rif kullu wahid dawrahu wa mas'uliyatahu fil mujtama' hatta tasir al umur 'ala al wajhil matlub. Maka hendaknya setiap person dari kita mempunyai daur, mempunyai peran, ya, peran masing-masing dan bertanggung jawab di masyarakatnya masing-masing, sehingga berbagai perkara itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Fa innal wula dalam tusa'idhum ar-ra'iyyah 'ala mas'uliyatihim lam ta'ti 'ala al-wajhil matlub. Karena sesungguhnya para penguasa itu jika tidak dibantu tugas-tugas mereka oleh para rakyatnya, ya, di dalam melaksanakan berbagai macam tugas dan kewajiban para penguasa, sungguh penguasa juga tidak akan bisa menjadi pemimpin yang diidam-idamkan oleh rakyatnya. Karena penguasa itu menjadi penguasa yang diidam-idamkan oleh rakyatnya tatkala rakyatnya ini apa?
juga melaksanakan kebaikan, membantu, mendoakan penguasanya dengan doa-doa kebaikan. Ya, maka jika kita ingin mendapatkan penguasa yang kita idam-idamkan, penguasa yang adil, penguasa yang baik, maka jadilah kita menjadi rakyat yang juga diidam-idamkan oleh para penguasa. Bagaimana rakyat yang diidam-idamkan oleh para penguasa? Rakyat yang manut, yang taat. Ya, sekali lagi taat ini taat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jadilah rakyat yang taat kepada penguasa, yang berakhlak karimah, doakan kebaikan dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Siapa tahu di antara antum semuanya ini ketika berdoa dijawab doanya oleh Allah sehingga penguasa menjadi penguasa yang baik. Ya, siapa tahu. Idza arada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki perkara, cukup mengatakan satu kalimat, kun fayakun, maka jadilah kemudian perkara tersebut. Sekali lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita menahan diri di hari-hari ini di mana sebagian orang kemudian melampiaskan aspirasinya dengan turun ke jalan sehingga berbuat berbagai macam kerusakan-kerusakan dan muncul darinya kerusakan-kerusakan yang banyak. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam fitnah di akhir zaman ini, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah senantiasa menjadikan negeri kita dan para penguasa sebagai hamba-hamba yang beriman kepadanya, ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadikan diri kita menjadi rakyat yang baik, yang berakhlak karimah kepada para penguasa. Ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.